Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan isu delegasi Iran walkout di pertemuan damai di Swiss hanyalah dinamika pertemuan pertama Iran-Amerika Serikat. Meski demikian, perundingan tetap berjalan dan peluang jalur diplomatik terbuka. Isu walkout tim Iran dari perundingan itu bagian daripada dinamika pertemuan pertama kemarin, kurang lebih di hari keempat semenjak kesepahaman ditandatangani pada tanggal 18 Juni kemarin. Tapi tim yang terbaru itu timnya kembali lanjut, bahkan dalam pernyataan terbaru yang disampaikan oleh kedua mediator Pakistan dengan Qatar, disampaikan bahwa pertemuan pertama kemarin berjalan dengan sangat positif, sangat konstruktif, dan mencapai hal-hal yang dikatakan akan cukup menjadi menentukan bagi jalannya perundingan selama 60 hari ke depan. Misalkan terkait dengan pembentukan komite tinggi yang itu nanti akan menjadi kayak semacam tim yang bisa memantau pelaksanaan daripada proses perundingan yang berlangsung, selain daripada panitia-panitia teknis terkait dengan isu-isu yang akan dibahas di dalam perundingan ini. Cuman memang Mbak Lista yang menjadi menarik gitu ya, bahwa pertemuan di Swiss ini disadari hanyalah melibatkan tim-tim yang bukan pengambil kebijakan. Nah, sementara kebijakannya itu ada di Amerika, ada di Teheran. Nah, itulah kemudian yang kemarin kita sempat menyaksikan adanya kayak semacam dinamika di Swiss karena adanya pernyataan dari Teheran dengan Amerika. Dari Teheran kita tahu bahwa ada pernyataan dari Presiden Iran terkait dengan katakanlah kemajuan di dalam perundingan ini, dan kita tahu di Teheran sendiri ada kelompok-kelompok yang lebih keras yang bahkan menolak gencatan senjata kesepahaman ini. Dan saya membaca bahwa Presiden Pezeshkian dalam pernyataan terakhir itu justru ingin menenangkan bahwa perundingan ini adalah jalan yang terbaik, jalan yang akan menguntungkan bagi Iran, walaupun pada waktu yang bersamaan itu seakan-akan memenangkan Iran. Nah, itulah kemudian yang dapat respon dari Presiden Amerika bahwa justru yang memenangkan daripada perundingan ini adalah Amerika, terutama terkait dengan isu bahwa Selat Hormuz ditutup akibat perkembangan yang terjadi di Libanon, sehingga memang ada pernyataan-pernyataan keras dari Trump, termasuk ancaman bahwa akan menyerang kembali Iran kalau terus menutup Selat Hormuz. Ya, sebenarnya memang itu sikap Iran dari awal ya, bahwa Iran itu memasukkan Libanon di dalam satu kesatuan kesepahaman ini, dan bahkan menjadikan penghentian perang ataupun eskalasi di seluruh front termasuk di Libanon sebagai syarat. Nah, persoalannya memang kalau kita ikutin memang ada realitas yang berbeda di antara katakanlah Hizbullah dengan Iran dan Israel dengan Amerika. Kalau Hizbullah dengan Iran itu polanya akan lebih akan lebih tunduk kepada Iran karena ini hubungannya ada ideologis dan mereka memang milisi yang berada di bawah Iran. Jadi dalam hal ini akan lebih mudah bagi Iran untuk menambahkan komitmen bahwa dia bisa mengontrol Hizbullah. Tapi dalam konteks di Amerika, kalau dia ingin mengontrol Israel, rupanya tidak semudah yang dimiliki oleh Iran dalam konteks Hizbullah gitu. Karena kita tahu bahwa Israel dengan Amerika, walaupun katakanlah mereka sekutu dekat, tapi tetap aja mereka merupakan dua negara, dua bangsa, dua pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam beberapa hari terakhir kita melihat di antara kedua belah pihak ini ada perbedaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat paling tidak di level wacana, di level pernyataan, itu kan Presiden Trump Amerika sudah menekan dengan keras sekali kepada Netanyahu. Tapi sekali lagi Netanyahu punya karakter, Israel punya kepentingan, dan mundur sesuai dengan kesepakatan ini itu bagi Israel adalah sebuah kerugian. Apalagi Israel tidak dilibatkan dalam perundingan ini, sehingga Israel memilih untuk melawan kepada Amerika daripada dia tunduk kepada Amerika. Nah, disinilah menurut saya konteksnya. Ini saya membaca ya memang Iran minta dari awal untuk Amerika memenuhi janjinya,
tapi bagaimana caranya Amerika untuk bisa katakanlah memaksa Israel mengikuti apa yang dia mau. Terkecuali mungkin Amerika harus menyerang Israel. Nah, kalau itu yang harus dilakukan, saya menduga dalam waktu dekat sepertinya tidak akan terjadi. Nah, sementara balasannya, kalau kemudian Iran bersikeras bahwa kalau Lebanon tidak damai secara total, maka gencatan senjata ataupun kesepahaman ini tidak akan lanjut, menurut saya itu sama-sama pertaruhan besar. Karena sekali lagi dengan adanya progres sekarang, termasuk pencairan aset yang dibekukan, termasuk pelonggaran ekspor minyaknya, itu keuntungan yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh Iran. Nah, kalau kemudian Iran bersikeras dengan stabilitas Lebanon, ini menurut saya memang sebuah dinamika yang cukup penting ke depan, terutama juga saya mencatatnya dalam konteks hubungan Amerika dengan Israel. Tidak pernah hubungan Amerika dengan Israel sekritis sekarang. Sekarang sudah terpampang ke depan umum, ke depan publik, bagaimana kedua belah negara, kedua elit dari dua negara ini sama. Mendapatkan ancaman dari Presiden Amerika Serikat, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Ulukern di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss.